Baik Bapak Ibu, Suster, Pastor, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Pastor. Iya, bisa didengar suara saya? Jelas, Pastor. Jelas ya? Baik. Bisa lihat ini? Bisa. Bisa ya? Jelas. Oke. Jelas ya? Baik. Pastor, Suster, Bapak Ibu, kemarin pada tanggal 1 Desember lalu, ya saya menjanjikan akan artinya memberi kesempatan untuk memberi pengajaran dalam komunitas LPF ini dan baru terjadi malam ini. Sudah sejak itu memang diminta, lalu beberapa kali diminta Ibu Regina juga temanya. Saya pun mencari-cari tema apa yang cocok untuk pertemuan perdana ini. Biasanya sih kita belajar dari yang pinggir-pinggirnya dulu kan, bagaikan makan bubur panas, filosofi makan bubur panas itu biasanya dari pinggir dulu, tidak mungkin langsung ke tengah begitu. Tapi saya pikir-pikir menarik juga kalau kita mulai dari tengah, artinya dari puncaknya. Dan karena itulah maka saya pilih tema ini, Ekaristi Puncak dan Sumber Kehidupan Kristiani. Pengantar. Perayaan Ekaristi memiliki banyak makna, baik makna kristologis, eklesiologis, teologis, maupun eskatologis. Jadi ada banyak kandungannya. Perayaan Ekaristi sebagai puncak dan sumber kehidupan gereja adalah salah satu makna eklesiologis dari perayaan itu sendiri. Eklesiologis karena menjadi puncak kehidupan Kristiani. Jadi orang Kristen sebut gereja, karena itulah eklesiologis ya. Makna eklesiologis. Ini salah satu. Ini artinya belum segalanya dari Ekaristi. Ekaristi itu sangat besar begitu. Latar belakang pemilihan tema. Ekaristi sering dipahami hanya seputar hal teknis dan praktis, sementara makna teologis yang terkandung di dalamnya sering diabaikan. Jadi kita sering berkutat di mana dirijen harus memimpin, berdiri, bagaimana kita menyanyikan anamnesis, jadi seputar itu saja kita. Bagaimana membuat tanda salib yang baik, bagaimana berlutut, bagaimana berdiri, bagaimana bernyanyi. Nah, sebenarnya kan ini hanya kulit-kulitnya saja. Dan bertahun-tahun kita hanya tinggal pada level itu. Padahal sebenarnya kita perlu menggali lebih dalam makna Ekaristi itu sendiri. Itu pertama. Alasan kedua adalah filosofi bermain sepak bola atau bermain tenis meja. Pernah bermain tenis meja ya, atau menonton sepak bola. Atau ketika ada penalti misalnya. Nah, harus tahu tujuan sasarannya, harus jelas gitu loh. Kemana bola ini akan diarahkan? Di sudut mana bola ini akan dimasukkan? Di sudut mana bola tenis meja ini akan diarahkan? Nah, dan karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita memukulnya, bagaimana kita menendangnya. Nah, maka seperti saya katakan tadi, kita langsung sasar ke pusatnya, maknanya, apa Ekaristi itu. Nah, ketika kita memahaminya, barulah nanti kita bagaimana bertanya bagaimana merayakan Ekaristi yang benar agar kita sungguh-sungguh mampu sampai pada makna itu. Nah, ini dua alasan mengapa saya memilih tema ini. Dokumen gereja, ada dokumen gereja yang berbicara tentang ini ya. Jadi itu dari Konsili Vatikan kedua, konstitusi tentang liturgi suci atau Sacrosanctum Concilium bisa kita lihat di dokumen Konsili Vatikan kedua. Nah, pastilah kita sudah pernah melihatnya ya, dokumen itu. Dikatakan di situ dalam nomor 10, liturgi itu puncak yang dituju oleh kegiatan gereja. Kita tahu kegiatan gereja ya, artinya semua gitu loh, kegiatan gereja. Entah itu sakramen, sakramentali begitulah ya.
Liturgi itu puncak yang dituju oleh kegiatan gereja dan serta-merta sumber segala daya kekuatan. Jadi puncak dan sumber. Nah, dengan ini mau dikatakan bahwa liturgi adalah pusat dari setiap perayaan gereja. Dan dari situ mengalir segala daya kekuatan ke dalam diri setiap umat beriman yang merayakannya. Kita tahu ya liturgi itu sakramen-sakramen termasuk juga ibadat harian. Katanya liturgi itulah puncak dari kegiatan gereja. Nah, lalu dikatakan di situ, menurut Konsili Vatikan kedua, pusat dari liturgi itu, yang adalah puncak itu, adalah Ekaristi katanya. Ialah misteri Ekaristi. Sebab melalui liturgilah, terutama dalam kurban ilahi Ekaristi, terlaksanalah karya penebusan kita. Jadi, segala kegiatan rohani kita itu puncaknya adalah liturgi. Dan yang terutama dari liturgi itu adalah kurban ilahi Ekaristi. Gitu. Dikatakan ya, dari Sacrosanctum Concilium nomor 2 itu. Selanjutnya, dalam Konsili Vatikan kedua tetap, konstitusi dogmatis tentang gereja nomor 11, bisa kita lihat juga nanti di dokumen Konsili Vatikan kedua ya. Dengan ikut serta dalam kurban Ekaristi, sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani, hidup Kristiani. Mereka mempersembahkan anak domba ilahi dan diri sendiri bersama dengannya kepada Allah. Jadi, kalau tadi dalam Sacrosanctum Concilium dikatakan liturgi itu puncak, Ekaristi itu adalah puncak liturgi dan sumber segala daya kekuatan. Sekarang Lumen Gentium, dogmatis tentang gereja, ini konstitusi dogmatis tentang gereja, mengatakan Ekaristi sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, seluruh hidup Kristiani. Nah, dan inilah yang menjadi tema atau judul dari pelajaran kita malam ini. Kemudian sesudah memperoleh kekuatan dari tubuh Kristus, nah kekuatan ya, dalam perjamuan suci, mereka secara konkret menampilkan kesatuan umat Allah. Nanti akan kita lihat ini, kesatuan ini. Yang oleh sakramen mahlur itu dilambangkan dengan tepat dan diwujudkan secara mengagumkan. Jadi di sini gereja memahami Ekaristi sebagai puncak dan sumber seluruh hidup harian umat Kristen. Dengan kata lain, hendak menghubungkan Ekaristi dengan seluruh spiritualitas hidup gereja. Spiritualitas kita, Kristiani. Nah, kesimpulannya dari dua dokumen ini. Ada persamaan dari dua dokumen ini. Ya. Mereka, dua-duanya mengatakan bahwa Ekaristi adalah puncak dan sumber. Puncak dan sumber, itulah dua-duanya mengatakan. Tetapi, Sacrosanctum Concilium mengatakan Ekaristi itu adalah puncak dan sumber seluruh perayaan liturgi. Sementara Lumen Gentium mengatakan Ekaristi itu puncak dan sumber seluruh hidup Kristiani. Nah, jadi puncak dan sumber liturgi satu mengatakan, satu lagi mengatakan puncak dan sumber seluruh hidup Kristiani. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ya gambarnya kurang lebih begini dia. Jadi ada sebelum Ekaristi, lalu perayaan Ekaristi, lalu ada nanti sesudah perayaan Ekaristi. Ya, tidak juga kita berhenti pada perayaan Ekaristi ya, sebab iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Kita nggak mungkin juga merayakan Ekaristi 24 jam sehari. Kalau nggak bekerja juga nggak mungkin bagaimana dapat makan. Ya kan? Makanan tidak jatuh dari langit. Nah, begitulah. Nah, jadi beginilah kurang lebih nanti konsep pelajaran kita. Ada sebelum, lalu berpuncak pada Ekaristi dan sumbernya, dan itu menjadi sumber kehidupan kita sesudah merayakan Ekaristi. Kurang lebih begini, puncak ya. Jadi kita ke puncak itu, Ekaristi itu menjadi puncak. Yang ketika kita sampai di sana, ya ada kemerdekaan gitu loh. Ada merasa kita sukses, berhasil gitu. Kita sampai pada puncak itu. Ada kemerdekaan, kebebasan, kedamaian. Nah, kita rasakan itu dalam Ekaristi. Sumber, matahari, dia menyinari, sumber ya. Menyinari seluruh bumi, menyinari manusia, segala makhluk hidup, segala tumbuhan.
Nah, sekarang kita mulai dari sebelum perayaan Ekaristi. Tadi diagramnya itu ya, sebelum, puncak, dan sesudah. Sebelum perayaan Ekaristi ini perlu membangun persekutuan. Bapak Ibu, buku Ekaristi yang ditulis Monsinyur Ignatius Sohario ini mungkin pernah melihatnya, sederhana tapi bagus untuk kita baca. Mungkin banyak kita temukan di toko-toko buku, toko-toko rohani Katolik. Nah, jadi sebelum Ekaristi itu idealnya kita selalu berbicara yang ideal. Perlu membangun persekutuan persaudaraan. Jadi di situ adalah tekun mendalami ajaran iman dalam kelompok, keluarga, lingkungan, kelompok kategorial. Nah, sekarang di Uskupan Agung Medan itu ada pendalaman APP, aksi puasa pembangunan. Jadi kita ada mendalami juga ajaran iman di situ ya. Kita temukan ada baca kitab suci, kita beribadat di situ. Idealnya sih begitu. Umat Kristen itu, umat Katolik itu mendalami ajaran iman, termasuk juga LPF ya malam ini. Baik ini, mendalami ajaran iman. Lalu yang selanjutnya tekun berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, itu memecahkan roti itu dalam kisah jemaat perdana itu ya Ekaristi lah yang kita rayakan sekarang ini, memecahkan roti ya, makan bersama. Perjamuan kudus, lalu berdoa bersama, makan bersama dengan gembira dan tulus. Nah, begitu sejatinya orang Katolik. Mendalami ajaran iman, berkumpul untuk merayakan Ekaristi, berdoa bersama. Nah, saling berbagi harta kekayaan. Jadi harta kekayaan tidak melulu hanya material, tapi juga rohani. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Jadi ada orang sebenarnya yang haus rohani. Nah, kita perlu juga membagikan, mengajaknya untuk bergabung ke LPF ini, misalnya kan. Karena di LPF ini kita bisa bergabung siapapun, mendengarkan pengajaran. Nah, itu berbagi ya, kekayaan rohani. Mengajari orang berdoa, bagaimana orang mengajari berdoa rosario sambil memberikan rosario misalnya, diajari berdoa rosario. Banyak orang-orang tua yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak sana sini, mungkin hanya di rumah saja, lalu ya mencari kegiatannya perlu untuk mereka mungkin ya, diajari berdoa rosario, litani, ada tadi novena 3 Salam Maria, baik sekali itu. Membagi kekayaan rohani, material juga nanti akan kita dalami ya lebih lanjut. Sehati sejiwa, ya tidak mana ya musuh dalam selimut ya. Kita satu komunitas tapi menggosip begitu, menjelek-jelekan yang lain ya bukan sehati sejiwa itu. Sehati sejiwa itu lebih pada empati ya, simpati gitu. Peduli pada orang lain. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama, harta kekayaan kita selalu bersifat sosial, Bapak Ibu ya. Enggak kita bawa mati itu semuanya anugerah Tuhan itu. Selanjutnya selama. Jadi tadi sebelum, sekarang selama. Yang selama ini adalah puncak dan sumber. Nah, kita pertama mendalami Ekaristi sebagai puncak dulu, nanti sebagai sumber ya. Sebagai puncak, puncaknya adalah bahwa kita bersekutu dengan Allah. Tadi itu ada dalam Lumen Gentium atau Sacrosanctum Concilium tadi. Kita bisa ya sebentar ke belakang itu ya. Ada tekanannya di situ tadi. Ya, ini. Nah, kesatuan umat Allah. Jadi inilah sebenarnya puncak itu. Kesatuan umat Allah. Nah, ini. Di mana persisnya kita bersatu dengan Allah? Dalam Ekaristi itu adalah kurban Kristus. Tetapi juga sekaligus menjadi kurban kita, persembahan diri ya. Dikatakan di situ dalam TPE, ya kan sudah biasa kita ini ya, berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahanku, aku yang memimpin, yang adalah gambaran
Allah, Yesus Kristus, hadir dalam diri imam yang sedang mempersembahkan itu. Nah, aku. Nah, jadi persembahan Kristus dan persembahanmu, persembahan umat, berkenan pada Allah. Jadi kita persatukan di situ ya. Persembahan Kristus dan persembahan umat. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu. Jadi Bapak Ibu, dalam perayaan Ekaristi, di mana persisnya simbol persembahan diri itu? Ya kolekte itu. Jadi kolekte itu bukan iuran, tapi itu persembahan diri. Itu persembahan diri kita yang dipersatukan dengan persembahan Kristus di altar. Maka kolekte itu selalu diantar ke depan, ke dekat altar. Biasanya kan beberapa gereja, paroki, diterima oleh imamnya persembahan umat itu. Dan dipersatukan dengan persembahan Kristus di atas altar. Nah, disitulah menjadi puncak dia, karena kita bersatu. Kurban Kristus, persembahan Kristus, dan kurban kita, persembahan kita, disatukan dalam perayaan Ekaristi Kudus itu. Itu dia. Lalu selanjutnya adalah panggilan untuk bertobat. Jadi Bapak Ibu, Ekaristi itu menjadi puncak pertobatan kita juga ya. Jika Kristus mengundang kita untuk menghadiri perjamuan Ekaristi, itu berarti bahwa kita juga diundang untuk bertobat. Jadi di situ ya, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur ya, kita yang persembahkan diri tadi ya, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Itulah korban yang dikehendaki Allah. Jadi pertobatan itu. Kita yang datang ke gereja itu bukan orang-orang orang-orang kudus atau santa, tidak ya. Kita orang berdosa. Nah, makanya selalu dalam perayaan Ekaristi itu ada atau penitensiali, tobat. Ada tobat. Nah, yang beberapa pastor mengatakan kalau tidak ikut dalam ritus tobat itu, jadi dia tidak bisa menerima komuni. Jadi ada tobat di situ. Ekaristi menjadi puncak pertobatan kita, karena juga kita dipersatukan dengan Allah di situ ya, dipersatukan dengan Allah. Juga, nah selain itu, di mana letak persatuan kita dengan Allah? Ada satu lagi momen yang paling fundamental ketika kita menyambut tubuh Kristus itu. Jadi kita menyambut tubuh Kristus itu kita santap, masuk dalam diri kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita bawa Kristus itu. Maka sih idealnya ketika kita sudah menyambut, kita keluar gereja, ya kita membawa damai, kita mengucapkan kata-kata yang baik, begitu ya. Tidak, gimana ya, setelah menyambut komuni, kita langsung membuang ludah, padahal mungkin masih ada di situ, dalam mulut kita. Nah, disitulah persatuan itu. Kita menyambut tubuh dan darah Kristus atau menyambut tubuh Kristus masuk dalam diri kita. Jadi kita bersatu dengan Kristus. Bersekutu dengan Allah. Gitu. Ekaristi sebagai puncak ya. Hanya dengan merayakan Ekaristi kita bisa menyambut komuni. Jadi ya itulah menjadi puncak. Ekaristi sebagai sumber rahmat ya. Rahmat eskatologis. Dalam perayaan Ekaristi, kita ikut mencicipi liturgi surgawi yang dirayakan di kota suci, yaitu Yerusalem baru, tujuan penjarahan umat Kristiani. Jadi kita sudah merayakan liturgi surgawi sebenarnya ketika kita merayakan Ekaristi. Ekaristi itu tidak terpisah dari eskatologis ya. Ketika kita sudah beralih dari dunia ini. Jadi ada makna eskatologisnya, Bapak Ibu ya. Lalu rahmat mistik. Pengalaman mistik adalah pengalaman kesatuan dengan Allah. Persatuan dengan Allah akan membawa damai di hati. Misalnya gini nih. Orang mulai dari bangun pagi sudah sibuk bekerja. Sibuk terus. Mulai sampai pagi sampai malam. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Sibuk ya bekerja. Kekeringan rohani. Nah, datang ke gereja merayakan Ekaristi, duduk tenang di situ, merasa damai ya. Ketika kita merasa tenang, kita merasa damai di situ. Jadi ini pengalaman mistik ini. Ini rahmat mistik yang tidak terlihat tapi kita rasakan. Membawa damai di hati.
Lalu rahmat iman, Ekaristi adalah perayaan iman ya, ungkapan iman dan sumber iman tentunya. Jadi Ekaristi tidak mungkin orang datang merayakan Ekaristi kalau dia tidak percaya bahwa Yesus hadir di situ. Iman ya, ungkapan iman juga, credo ya, aku percaya. Nah, itu kita mengungkapkan dengan langsung dengan mulut kita. Lalu sumber iman, sebab dengan merayakan Ekaristi itu kita idealnya sih mendapat rahmat iman kita ya. Iman kita semakin diteguhkan, disegarkan, dikuatkan gitu. Ada rahmat pengharapan juga, mengandalkan Kristus ya. Beriman berarti mengandalkan Kristus. Mengandalkan Kristus berarti berharap pada Kristus. Ini artinya tidak menonjolkan diri, tidak mengutamakan diri sendiri dalam hidup, tetapi mengutamakan Kristus selalu. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kalau kita hanya mengandalkan diri kita, ya tak mungkin ya. Manusia berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan segalanya. Rahmat kasih, Ekaristi adalah tindakan kasih Allah yang harus dibagikan kepada sesama. Kasih ya itu karena kasih Allah kepada manusia, maka Allah mempersembahkan putra tunggalnya dalam kurban salib dan itu dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi itu adalah tindakan kasih Allah kepada manusia dan kasih itu perlu dibagikan kepada sesama. Itulah Ekaristi sebagai puncak tadi, kita bersekutu dengan Allah sebagai sumber rahmat untuk kita. Selama merayakan Ekaristi, hal-hal yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Mensyukuri karya dan anugerah Allah dalam hidup kita. Ekaristi itu sendiri adalah tindakan syukur sebenarnya. Ekaristi artinya perayaan syukur. Jadi pertama-tama kita bersyukur dalam perayaan Ekaristi. Jangan baru merayakan Ekaristi langsung bermohon terus ya kan. Padahal ada banyak hal juga yang perlu disyukuri dalam hidup ini. Jadi pertama-tama kita bersyukur. Kemudian kita mohon ampun, itulah tadi tindakan tobat itu ya. Mohon ampun, setelah bersyukur kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Setelah itu kita merefleksikan hidup kita lewat terang sabda Allah, khotbah yang kita dengarkan. Jadi jangan biarkan bagaimana ya, kitab suci itu dibacakan lewat begitu saja atau khotbah itu lewat begitu saja. Setidaknya masing-masing dari kita mendapat satu pesan untuk dibawa pulang. Gitu. Sayang sekali rasanya kalau tidak kita bawa satu kata pun ya, yang menjadi pesan, penguat, penyemangat dalam diri kita, pembawa damai. Gitu. Lalu memperbarui komitmen hidup beriman kita, dan mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Ini menjadi buah ya, buah dari itu. Sabda Allah dari komuni yang kita terima. Lalu menerima Kristus dengan segala cita-cita, nilai-nilai kehidupan yang ia perjuangkan. Ya, menerima Kristus ya konkretnya tadi kita dalam ketika kita menyambut komuni, Kristus masuk tinggal dalam diri kita. Siap diutus. Nah, ini nanti akan kita dalami lagi sesudah perayaan Ekaristi ya. Siap diutus untuk menjadi pribadi dan umat yang ekaristis. Nah, ini nanti. Umat yang ekaristis. Jadi semua kita ini kan diutuskan dalam apa itu? Dalam perutusan sesudah misa itu kan dikatakan Ekaristi sudah selesai, pergilah. Kita diutus. Nah, itu diutus. Jadi kita diutus artinya sudah jelas ya, mewartakan kerajaan Allah. Jadi tidak dikatakan pergilah misa sudah selesai dan ya pergi begitu saja, tidak ya. Tapi ada tugas perutusan. Apa itu tugas perutusan kita? Inilah dia. Sesudah merayakan Ekaristi kita menjadi pribadi dan komunitas ekaristis, artinya spirit rahmat Ekaristi itu tinggal dalam diri kita lalu kita bawa dalam perutusan kita. Apa itu? Perutusan kita, tugas perutusan kita menjadi pelopor diwujudkannya persekutuan persaudaraan sejati ya. Ini tadi buku Monsinyur Kardinal Ignatius Soeharyo ini. Membangun persaudaraan. Itu dia. Menjadi pelopor diwujudkannya persaudaraan sejati ini kita di komunitas LPF kita mencoba membangun komunitas persaudaraan persekutuan di kelompok kita ya kan mengenal satu sama lain bersharing saling sapa nah itu luar biasa ini menjadi salah satu ya contoh
konkret. Lalu menjadi pelopor diwujudkannya perdamaian, Bapak Ibu. Ini buah dari doa ya. Buah dari doa yang membawa damai. Di tengah keluarga kita, kemanapun kita pergi. Jadi kalau kita sebenarnya, kita bisa merasakan orang yang dia pendoa atau tidak ya. Ketika kita ngomong dengannya pun kita merasa damai ya. Ketika duduk dengannya, bersamanya, di sampingnya pun kita merasa damai. Nah, itu ada kekuatan doa yang keluar dari dirinya ya. Buah-buah itu rahmat itu. Jadi kita pun sejatinya sih begitu harapan kita ya, kita menjadi pembawa damai. Kemana kita pun pergi membawa damai dan kita dirindukan gitu. Menjadi pelopor diwujudkannya solidaritas. Nanti solidaritas menurut pesan Paus Fransiskus kita dalamnya. Sebentar lagi. Mencari jalan keluar untuk mengatasi salah satu bentuk kemiskinan yang kita temukan dalam masyarakat kita. Lagi-lagi ini. Kemiskinan memang sangat ekstrim ya. Ada yang orang yang tidak tahu bagaimana harus menggunakan harta kekayaannya saking banyaknya. Tapi ada orang yang membeli sebungkus nasi pun susah. Gitu. Ekstrim sekali memang ya. Dan itu tugas kita sebenarnya. Entah pun tidak dari kita, tapi bagaimana kita menggerakkan orang lain untuk itu. Nah, sekarang solidaritas menurut Paus Fransiskus ya, menandaskan bahwa ini. Solidaritas membutuhkan terciptanya mentalitas baru yang berpikir dalam kategori-kategori masyarakat dan prioritas hidup semua orang lebih utama daripada perolehan harta kekayaan oleh segelintir orang. Jadi prioritas hidup semua orang. Jadi contoh kecil sih berangkat dari tengah-tengah keluarga, tidak egois ya. Hanya satu yang egois, yang barang-barangnya harus branded misalnya. Ya, lalu yang lain ada kesenjangan lah di situ ya. Komunitas. Jadi prioritas itu hidup komunitas, hidup kelompok, hidup masyarakat luas itu lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau segelintir orang. Lalu menuntut kita untuk membantu orang-orang miskin lagi-lagi ya, agar semua mencapai kesejahteraan dalam semua aneka aspeknya. Hal itu berarti mereka perlu mendapatkan akses terhadap makanan yang bermartabat tadi ya. Membeli sebungkus nasi pun susah. Pendidikan yang baik. Ya ini banyak juga dari pemerintah soal pendidikan ini, banyak bantuan pemerintah. Ya, malah sekarang orang yang tidak mau bersekolah. Ya. Ada pendidikan gratis, tapi orang-orang yang tidak mau belajar. Layanan kesehatan, ya. Oke. Dan upah yang adil juga ini penting sekali. Sering terjadi tidak adil. Jadi kita mengambil bagian, mengambil jatah orang lain. Ya. Ini semua perlu dilakukan dengan keyakinan bahwa Allah menginginkan anak-anaknya bahagia di dunia ini juga. Jadi semua, Allah menghendaki bahwa semua berbahagia. Itu sebenarnya harapan Allah. Jadi Allah itu tidak berharap hanya segelintir orang saja untuk berbahagia, tidak. Tapi semua anak-anaknya. Sikap yang menganggap mereka itu sebagai salah seorang dari kita sendiri. Salah seorang. Ya. Sesama. Jadi kita sama-sama manusia. Seorang dari kita, dari kelompok kita, dari komunitas kita. Inilah dia, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Jadi gambar ini digambar oleh orang Filipina. Kisahnya kurang lebih begini, dia sakit jantung. Yang katanya kalau dioperasi hanya 50-50, 50-50 lah dia selamat atau tidak, begitulah. Rupanya karena kasih Allah lah itu. Ketika operasinya berjalan lancar dan hasilnya baik, dia sehat. Ketika dia pulang dari rumah sakit, kepada supirnya dalam perjalanan dia mengatakan tolong kacanya dibuka, kaca mobilnya. Dibuka, lalu dia lihat rupanya di Filipina itu di pinggir jalan banyak anak-anak terlantar, tidak makan. Lalu dia katakan pada supirnya, berhenti sebentar, saya mau menjumpai mereka. Lalu dijumpai, berbincang-bincang dengan mereka, lalu tergeraklah hati bapak ini. Peduli pada anak-anak ini. Mulailah muncul lukisan ini di mana Yesus mengadakan perjamuan dengan anak-anak terlantar ini. Ya. Dan ketika dia melukis ini, dia pelukis. Ketika dia lukis, dia lelang, hasilnya banyak, melimpah.
Mungkin juga karena kisahnya pun kisah nyata ya. Dan beginilah hasilnya. Lukisan itu dilelang dan hasilnya dia gunakan untuk memberi makan anak-anak ini dan membangun rumah untuk anak-anak ini. Maka muncullah gambar selanjutnya. Jadi anak-anak itu makan, ya, tertawa, lalu di belakang itu ada rumah-rumah mereka yang dibangun. Inilah tugas kita sebenarnya, Bapak Ibu. Tugas konkret kita sebenarnya ini ya. Setidaknya menolong 1-2 orang yang mungkin tidak mendapat makanan, atau ada anak-anak sekolah yang tidak sanggup orang tuanya membayar uang sekolahnya, 1-2 orang menjadi orang tua asuh misalnya. Itu baik sekali itu ya, langsung contoh konkret itu. Jadi agar perayaan Ekaristi sungguh bermakna ketika unsur tadi sebelum merayakan Ekaristi, selama merayakan Ekaristi yang menjadi puncak dan sumber, dan sesudah merayakan Ekaristi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi tidak cukup seperti yang tadi saya katakan, kita yang penting merayakan Ekaristi lalu kita tidak berbuat apa-apa, tidak ya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia juga. Jadi harus dibagikan gitu loh. Kasih Allah itu harus di-share, dibagikan ke orang lain. Rahmat itu harus ditampakkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pastor David Michael Moses ini dalam khotbahnya yang sudah banyak beredar di medsos ya, di TikTok ini banyak ini ya, di-share di grup-grup sudah banyak ini. Dikatakan begini dalam khotbahnya Bapak Ibu. Mari kita perjelas lagi akan satu hal penting ini. Alasan kita menganut Katolik adalah karena ada Yesus di dalam Ekaristi. Ada Yesus. Inilah alasan kita menghadiri misa. Seorang pastor yang bagus sekalipun tak akan pernah lebih baik dari Ekaristi. Pastor yang sangat buruk pun tak bisa dijadikan alasan untuk pergi ke gereja non-Katolik, jajan rohani, ya kan? Pentakosta dan segala macam itu. Dan kehilangan Ekaristi. Pastor harus berupaya keras membuat homili, ya betul. Homili yang baik, khotbah yang baik, dan mudah dicerna oleh umat. Benar. Akan tetapi jangan sampai Anda lupa, misa bukanlah tentang pribadi pastor yang berdiri di depan. Tidak. Melainkan tentang pribadi yang ada di tabernakel. Yesus Kristus. Pastor bisa datang dan pergi berganti, betul. Apakah itu pastor jenaka, pandai, pendek, tinggi, humoris, muda, tua. Hanya Ekaristi yang tetap tinggal. Ada alasannya mengapa separuh dari misa adalah tentang Ekaristi. Segala persiapan dilakukan dan pastor mengucapkan doa yang panjang. Doa syukur agung itu ya. Privasi. Yang memang kadang-kadang dinyanyikan semuanya, ya, didaraskan. Kita habiskan banyak waktu untuk antri mendapat Ekaristi, mendapat komuni ya. Kita berdiri, mengantri, bergiliran, menyambut komuni. Jadi ada alasannya mengapa kita menghabiskan banyak waktu di situ. Karena hal itu adalah bagian yang terpenting. Jika Ekaristi bukanlah Yesus, silakan pergi ke gereja lain yang lebih banyak musiknya dan lebih panjang khotbahnya, mungkin lebih menarik juga. Itu lebih masuk akal. Tetapi jika Ekaristi adalah Yesus dan Anda menginginkan Yesus, tidak masuk akal untuk pergi ke tempat lainnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan anak itu, apakah engkau Tuhan? Jawaban saya adalah bukan. Saya bukan Tuhan. Tetapi saya bisa beritahu di mana untuk mencarinya. Dia ada di sini dalam perayaan Ekaristi ini. Setiap pagi saya bangun tidur dan berupaya menjadi pastor yang baik. Kadang saya berhasil, kadang saya gagal. Tetapi syukur kepada Allah, Ekaristi tetap setia. Yesus tetap setia. Jadi Bapak Ibu ke gereja karena Ekaristi atau Yesus dan bukan karena pastornya. Lalu ada saya kutip ini tulisan Romo Vincent Lampert ini di Google ada, di internet ada ya. Dikatakan begini. Tujuan akhir si setan adalah menghancurkan kehidupan doa, iman, moral, sakramental termasuk Ekaristi ya. Dan hubungan kita satu sama lain, supaya dengan berbagai macam cara, kita semakin jauh dari Allah. Nah, setan menggunakan cara yang biasa untuk memisahkan kita dari Allah.
sehingga kita menjadi semakin terasing, berpaling kepada diri sendiri, dan lebih rentan untuk mempercayai dusta yang ditawarkan si setan. Dalam aktivitas roh jahat yang biasa saja, setan ingin supaya dustanya menjadi kebenaran dalam pikiran pribadi manusia. Iblis sudah melakukannya terhadap Adam dan Hawa di Taman Eden, ya bacaan hari Minggu kemarin, bacaan pertama. Dan terus menggunakan rencana serangan yang sampai hari ini. Kita semua perlu tahu bagaimana setan berusaha untuk menghancurkan kita dengan cara menjauhkan kita dari Allah dan permasalahan biasa dalam hidup kita. Jadi, Bapak Ibu, setan itu berjuang, berusaha untuk memisahkan kita dari Kristus, memisahkan kita dari Yesus, memisahkan kita dari kehidupan doa, dari iman kita, dari moral, dari sakramental, dari ekaristi. Nah, jadi kalau tidak kita lagi mencintai ekaristi, siapa lagi? Kalau tidak ada lagi orang merayakan ekaristi, bagaimana bisa gereja berdiri? Nah, ini dia. Kita mencintai ekaristi bukan karena pastornya, bukan karena khotbahnya terutama, tapi karena Yesus hadir di situ. Dan kita menyambutnya, bersekutu dengannya, menjadi sumber iman, sumber pengharapan kita, sumber kehidupan Kristiani, spiritualitas kita, ya, menjadi semangat kita, roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ekaristi, Yesus Kristus hadir dalam ekaristi itu, kita menyambutnya, kita mendengarkannya ketika sabda, ketika kitab suci dibacakan, ketika kita mendengarkan kitab suci, dalam pribadi imam yang hadir, juga terutama dalam komuni kudus yang kita sambut dan kita santap. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan.